Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipermudahkan urusannya, impian serta keinginan segera tercapai. Insya Allah dengan channel ini saya ingin share untuk mengambil pelajaran di setiap apa yang dilakukan. Nah, pagi ini itu sedang beli sayur ya. Jadi ketika harga perbumbuan urusan dapur itu sudah tinggi, saya sudah jarang masak gitu ya. Karena saya pikir ya lebih hemat beli gitu ya, meskipun ya lebih hemat juga untuk masak. Tetapi kalau dipikir-pikir belum tenaganya, belum dengan aktivitas yang lain. Dan kali ini pun cara hemat saya yaitu dengan tidak masak, alias beli sayur begini. Jadi ini ada beberapa sayur ya. Di depan saya ini ada tumis pepaya gitu ya. Jadi pepaya itu adalah buah yang mudah untuk ditanam dan sering tumbuh gitu ya. Jadi ini oseng-oseng ke atas istilahnya. Dan inilah yang menjadi primadona ya, minyak goreng dengan 2 liternya 50.000 ya. Untuk harga per liternya 25.000. Saya kemarin ke Indomaret, nanti ada di akhir video saya ke Indomaret, terus saya cek harga minyak gitu ya. Nah ini untuk botok, ini yang hemat minyak ya. Ada botok berbagai macam, itu botok tahu, botok tempe, botok apa sih, kemangi dan lain-lain, itu banyak gitu, botok lele dan lain-lain gitu ya. Berbagai macam botok itu menjadi salah satu solusi agar kita hemat tidak menggunakan minyak gitu ya. Jadi apapun itu kita harus keluar dari masalah ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Seseorang tidak akan Allah tidak akan membebani suatu kaum sampai suatu kaum atau seseorang itu bisa untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi kalau kita akhir-akhir ini mendapati banyak masalah, harga-harga naik gitu ya, beruntun ya, dari mulai awal musim penghujan itu naiknya cabai. Habis cabai itu telur gitu ya, mereka berdua, cabai dan telur sudah turun, ganti minyak goreng gitu ya. Jadi itu kan kita anggap sebagai masalah, bagaimana kita mengatur keuangan gitu ya. Tapi ketika masalah itu ada, kita pasti bisa menyelesaikannya gitu. Karena kalau kita melihat rezeki dari uang, itu padahal rezeki itu nggak dari uang ya gitu. Setiap usaha pasti mendapatkan hasil, sedikit atau banyak itu adalah kadar rezeki yang kita dapatkan gitu ya. Jadi rezeki itu kan datang dari Allah ya. Semua yang kita nikmati adalah rezeki gitu. Jadi nggak bisa dikatakan rezeki itu adalah uang, enggak. Jadi yang kita nikmati itu adalah rezeki. Jadi kita pernah merasakan misal makan es krim gitu, jadi nggak harus beli es krimnya gitu, bisa aja dikasih. Nah itu termasuk dalam kata rezeki. Jadi apa yang kita nikmati itu adalah rezeki, termasuk kesehatan, termasuk orang-orang baik di sekitar kita gitu ya. Dan ini saya lanjut masak nasi ya. Ini masak nasi, mohon maaf ya, magicomnya itu udah saatnya beli terkelupas gitu. Tapi ya udahlah karena masih bisa dipakai gitu ya. Dan ini magicom mini. Biasanya saya itu beli barang kalau udah rusak banget gitu ya. Ya Allah, jadi bener-bener bukan hemat sih, jadi memanfaatkan barang yang ada gitu. Jadi hidup minimalis gitu ya. Ya kita lanjut ya. Jadi rezeki itu datangnya dari Allah. Semua yang kita nikmati adalah rezeki, dan Allah menakar rezeki itu sesuai dengan kita. Dari mulai bangun tidur sampai terbenam matahari, sampai kita tidur lagi, rezeki itu sudah diatur oleh Allah kepada kita gitu ya. Jadi nggak semata-mata adalah uang gitu. Apalagi ijazah gitu ya. Ijazah, tidak semua orang yang berijazah itu rezekinya lancar kayak gitu ya. Jadi bukan pula yang nggak ada ijazah, nggak ada ijazah juga nggak lancar gitu ya. Jadi bukan karena takarannya ijazah gitu ya. Memang ya takarannya itu uang itu nggak dibawa mati gitu ya. Tapi nggak punya uang rasanya setengah mati. Ya nggak sih, uang nggak dibawa mati, tapi nggak punya uang rasanya setengah mati gitu nggak sih? Ya Allah, boleh komen di bawah ya teman-teman kalau sepakat dengan kata-kata itu. Dan ini saya sedang unboxing yang saya beli tadi ya. Ini ada chicken geprek atau ayam geprek, ada dari Berkah Chicken gitu ya. Ini ada menu yang mereka buat juga. Kemudian yang di bawah itu adalah ayam bakar. Kemudian ini tadi oseng kates yang saya beli untuk pertama kali tadi.
2000 ya segini. Ayam bakarnya 7000, ayam gepreknya 6000, itu udah 15 ya. 6 tambah 7 13 tambah 2 15 ya, betul. 15, kemudian sama lodehnya 3000. Terus sama gorengan sisanya gitu. Jadi habisnya 20-an gitu, berapa gitu. Agak lupa ya, 20-an berapa gitu lupa. Pokoknya kembalinya gorengan. Ini buat makan sehari ya. Ini lodehnya ada kuahnya, terus tadi ayam buat pagi, siang sama sore gitu. Ya, kita kembali ke tadi ya, ke tentang rezeki ya teman-teman. Allah telah berjanji untuk memberikan rezeki. Bukan kita hanya duduk berpatung tangan, lalu uang turun jadi langit, enggak. Tapi kita cari gitu ya. Jadi kita bergerak pun Allah sudah menurunkan gitu ya. Misalnya nih, seorang petani itu akan mendapatkan rezekinya jika panen tiba. Setelah bersusah payah, penuh kesabaran, menanam padi, merawat, memberi pupuk gitu ya. Jadi banyak sedikit panen yang dia dapatkan merupakan rezeki yang wajib disyukuri gitu ya. Begitu juga halnya dengan pedagang, pegawai, nelayan, buruh, atau wira swasta, atau pekerjaan yang lainnya yang insya Allah itu kerjaan yang halal. Sehingga mendapatkan rezeki melimpah itu nggak ada kaitannya dengan ijazah. Karena ijazah nggak menjamin seseorang untuk mendapatkan rezeki banyak. Coba kita perhatikan ya di zaman sekarang ya, para milenial gitu, banyak yang lulusan perguruan tinggi gitu kan, ijazahnya dapat menjalin mereka, tapi nggak menjamin kan untuk rezeki mereka. Nah seperti saya ini lulusan S2 loh. Jadi saya setelah SMA itu S1, kemudian lanjut S2, dan insya Allah semoga ilmunya berkah ya. Ya Allah, saya lulusan E2, tapi saya nggak jadi dosen gitu, karena itu sebuah pilihan gitu ya. Yang rata-rata S2 itu jadi dosen, jadi kepala sekolah gitu ya. Tapi saya ini mengembangkan usaha saya gitu ya, termasuk ini mengajar les privat dari rumah ke rumah, berkunjung untuk meluangkan waktu ya, mendampingi anak-anak belajar kayak gitu ya. Jadi meskipun saya ijazah S1, ya dulu pernah sih sukuan gitu, guru honorer gitu. Terus kemudian saya lanjut S2 gitu. Ya pengennya gitu, secara idealis ya, secara ideal sih memang S2 itu jadi dosen gitu ya, atau kalau tingkatan sekolah SD, SMP, SMA itu jadi kepala sekolah gitu ya. Tetapi apalah daya gitu ya, kita memilih sebuah pilihan dan kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu gitu. Karena setiap orang adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah bertanggung jawab terhadap pimpinan kalian gitu ya. Jadi kita adalah pimpin diri kita sendiri gitu. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita memilih sesuatu, maka kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu gitu ya. Jadi sekali lagi, ijazah itu bukan sebagai ukuran untuk mendapatkan rezeki ya teman-teman ya. Jadi ketika saya share kemarin, saya tes CPNS itu nggak terima dan lain-lain. Mungkin itu ada hikmahnya gitu ya. Jadi bukan berarti terus kamu nggak mampu, enggak. Coba kalau enggak, saya nggak akan buat usaha les privat dan lain-lain gitu kan. Lanjut ya teman-teman, ini saya beli paketan setelah ngajar les privat tadi, itu sekalian keluar gitu loh maksud saya. Jadi kalau di rumah itu kan mau keluar lagi kayak ya gitu, aras-arasan bahasanya. Apa sih gitu ya, pokoknya aras-arasan. XL please, saya pengguna setiamu ini ya. Jadi XL ada keluaran terbaru ini, ada 4 macam. Ini yang terupdate yaitu harga 73, unlimited 38 mAgB gitu ya. Ini sekalian dipasangkan oleh mbaknya gitu ya. Jadi ini stylenya guru les ya, pakai daster aja. Nggak usah pakai seragam keki, seragam hitam putih, seragam batik, wes nggak perlu. Wes pokoknya woles ya. Dan ini saya langsung bayar listrik ya, karena sekalian keluar. Saya mau ngecek harga minyak setelah ini, berapa harga minyak gitu ya. Setelah saya cek gitu ya, kalau sebelumnya saya ke Indomaret itu kan nggak ada tuh harga minyak, maksudnya stoknya kosong gitu ya. Waktu harga berapa literan gitu ya dulu, 14.000 apa berapa gitu. Nah sekarang kan harganya udah 25.000. Apakah ada stoknya? Kita cek dulu. Dan ternyata full dong, sub 1, 2, 3. Iya ini dia.
25.300 untuk 1 liter ya, untuk kemasan 1 liter. Wow, full stoknya. Dan untuk 2 liter ini harganya 50.300, ini kemasan 2 liter. Dan saya nggak beli dong, karena kan saya lama nggak masak gitu ya. Ya teman-teman ya, kesimpulannya untuk video ini, rezeki itu nggak semata-mata hanyalah uang atau harta. Rezeki tidak ada kaitannya dengan ijazah yang kita miliki. Ijazah hanyalah sebuah penghargaan yang akan menjadi syarat bagi seseorang yang ingin bekerja di kantor dan perusahaan-perusahaan. Jadi kalau nggak perlu di kantor, nggak perlu di perusahaan, ijazahnya cukup di rumah saja. Tapi ilmunya kita pakai ya. Yang lebih penting dari ijazah adalah ilmunya, itu yang lebih penting. Berusaha dengan skill dan pengalaman itu yang lebih berarti daripada mencari sebuah pekerjaan dengan mengandalkan sebuah ijazah gitu ya. Karena memang sunnah Rasul itu 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan atau di usaha, begitu ya teman-teman. Ini sampai rumah, token listriknya saya masukin juga ya. 8720. Oke. Wes. Setelah pasang listrik, tokennya itu tadi selesai dimasukkan. Ini saya lagi buatin kopi ya untuk suami. Ini layah-layah sambil menunggu maghrib gitu ya, di depan teras gitu ya. Maafkan ya itu. Ya beginilah saya melihat pemandangan cabai yang menjadi solusi ketika kemarin cabai naik. Sekarang kalau ada minyak ya kita pakai solusi, nggak usah beli sayur gitu ya. Disyukuri apa yang ada gitu ya. Hai teman-teman, nah ini. Ya semoga kita bisa ke sana, ke Mekah ya. Amin. Bang Yesus dulu ya. Lagi selfie jarang-jarang nongol gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Tekan like apabila suka. Jangan lupa subscribe. Semoga videonya bermanfaat ya. Semoga terhibur dengan video sederhana saya ini. Nah ini sudah mulai maghrib. Saya mau tutup jendela. Dan saya suka sekali itu ada andalan saya ini, macan putih ini. Motor yang dibuat kemana-mana ini. Ya baik-baik ya di sana. Mau saya tutup dulu pintunya. Dan malamnya saya anterin suami untuk potong. Dan ini masih antri satu. Jadi suami masih nunggu bentar gitu. Dan suami saya ini juga S1 ya. Ya zaman sekarang mah ya rata-rata S1 gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak di ini lagi. Tapi suami saya bukan ini, S1 hukum gitu ya. Ya gini, lagi-lagi usaha gitu ya. Jadi di luar dari ijazahnya. Oke teman-teman saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Tekan like apabila suka, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.